Untuk teman-teman yang berlatih meditasi, mohon disadari saja ya suara-suara di belakang saya. Teman-teman, latihan malam ini topiknya adalah sampai kapan mau mengorbankan ketentraman batin. Latihan ini akan dipandu oleh Dr. Yudi Gejali selama 1 jam ke depan, dan semoga teman-teman bisa mengikuti latihan serta mendapatkan manfaat dari latihan hari ini. Baik teman-teman, mari kita sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali sebelum memulai latihan. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Dengan welas asih dan kebijaksanaan tanpa batas, malam ini saya akan berlatih meditasi demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga semuanya terbebas dari kemelekatan dan kebencian. Semoga sukacita terbit dan dunia penuh kedamaian. Baik teman-teman, selamat berlatih dan berikutnya saya serahkan ke Dr. Yudi. Silakan dok, saya highlight dulu ya, spotlight dulu ya. Jangan di highlight saya, nanti kuning. Udah, Mbak Della? Baik. Kita akan mulai latihan meditasi malam ini sebelum nanti kita akan diskusi. Ya. Sebenarnya malam ini tidak akan diskusi, tapi saya akan membawakan perenungan dari buku yang akan saya bacakan malam ini. Baik, kita akan latihan bersama teman-teman. Mari kita tegakkan tulang belakang. Rilekskan tubuh. Mata boleh dipejamkan jika Anda merasa lebih nyaman demikian. Bawa batin Anda kembali ke tubuh. Tidak di tempat lain, tidak di kantor, tidak di lokasi yang lain, melainkan di sini bersama tubuh Anda. Batin dan tubuh bersama-sama. Batin menyadari tubuh yang sedang duduk. Tidak perlu mengharapkan tubuh rileks atau seperti apa. Tidak perlu berusaha tenang. Tidak perlu melakukan sesuatu yang lebih. Hanya bawa batin kembali ke tubuh dan menyadari apapun yang ada. Menyadari nafas yang datang pergi.
Biarkan pikiran yang datang pergi, tetap datang pergi, nggak masalah. Selama Anda tidak lupa memperhatikan nafas. Nafas menjadi objek utama. Menyadari nafas dengan rileks. Tidak perlu terlalu tegang, terlalu fokus. Rilekskan wajah Anda sembari Anda mengamati nafas. Wajah rileks, menyadari nafas. Pundak dan lengan tangan rileks, menyadari nafas. Dada dan perut rileks, mengizinkan mereka mengembang, mengempis seiring nafas. Batin menyadari saja. Kesadaran memperhatikan nafas. Di mana nafas Anda, apakah di hidung, apakah di dada, apakah di perut, hanya mengamati nafas tanpa berusaha mengubah nafas.
Biarkan nafas datang, nafas pergi. Jika batin Anda penuh dengan pikiran atau emosi, tidak perlu dilawan, tidak perlu diblok. Izinkan pikiran atau emosi itu ada apa adanya. Namun perhatian Anda tetap ke nafas. Apapun yang Anda alami saat ini, menyenangkan, tidak menyenangkan, rileks atau gelisah, semuanya itu oke. Tidak ada yang salah. Selama Anda menyadari dan tidak hanyut di situ. Jika rileks, sadari rileksnya. Jika gelisah, sadari kegelisahannya. Dan Anda boleh kembali ke nafas Anda.
kesadaran kita bersama dengan tubuh kita, dengan nafas kita, tidak terpencar kemana-mana. Pelan-pelan tinggalkan objek nafasnya. Kesadaran tidak lagi harus fokus ke objek nafas. Anda boleh pelan-pelan buka mata. Connect dengan ruangan di sekitar Anda. Connect dengan suara di sekitar Anda. Kesadaran hanya sadar saja. Tidak memilih objek manapun, hanya hadir dan sadar apa adanya. Bahkan tidak perlu lagi berusaha meditasi apapun, tapi juga tidak lost kemanapun. Hadir saja di sini. Oke, selesai. Baik, tadi itu adalah sekitar 15 menit meditasi ya, teman-teman. Topik malam ini adalah pertanyaan yang menjadi bahan renungan juga buat saya dalam menjalani beberapa minggu terakhir gitu ya. Dan juga apa yang saya baca hari ini kebetulan kok pas gitu. Jadi pertanyaannya adalah, sampai kapan sih kita ini mau hidup sedemikian rupa sehingga kita ini selalu mengabaikan yang sebenarnya yang paling penting, yaitu ketentraman dari batin kita gitu. Saya akan bacakan satu renungan dari buku ini. Buku ini karangan dari Bante Sri Panavaro. Judulnya adalah Bersahabat dengan Kehidupan, Memaknai dengan Kearifan. Jadi bukunya ringan, bahasanya enak banget dibaca, dan kayak renungan harian gitu ya. Tapi jujur sudah lama saya nggak baca buku ini, tapi saya merasakan hidup saya makin kesini ya, seiring PPKM makin longgar, kemudian COVID seakan-akan sudah masa lalu. Kalau dulu kan bilangnya, wah sekarang COVID gitu ya. Kalau sekarang ngomongnya adalah dulu pas COVID gitu. Kayaknya COVID-nya udah dulu gitu ya. Dulu pas COVID, seakan-akan COVID-nya udah selesai gitu. Dulu zaman COVID gitu ya. Jadi kayaknya COVID-nya udah di masa lalu gitu. Nah, sekarang kayaknya hidup saya malah menjadi semakin sibuk dibandingkan sebelum COVID. Ya, aneh banget kan. Terus hobinya makin banyak, tontonan Netflix-nya juga makin bertambah gitu. Jadi saya
Saya ada waktu-waktu di mana kayak kalau saya evaluasi diri saya, kok saya tambah capek ya gitu, tambah capek dalam menjalani hari-hari, kayak tambah capek secara fisik, dan ujung-ujungnya ternyata berdampak dengan kesejahteraan dan ketentraman batin saya gitu. Saya jadi lebih mudah emosional, saya jadi lebih apa ya, persepsi saya tentang keadaan dan tentang orang lain jadi semakin deviated ya, jadi semakin banyak biasnya gitu. Kok saya malah mandang orang kok kayak negatif gitu ya. Jadi memang demikian ya. Jadi kalau tubuh kita itu lelah, maka batin kita itu cenderung terseret dalam emosi-emosi negatif. Dan kalau kita tahu meditasi, maka kalau latihan kita bagus, maka kita bisa menyadari saat emosi itu muncul, kemudian emosi itu berada di permukaan memenuhi ruang batin kita, ruang tubuh kita, dan kemudian saat emosi itu berubah dan tenggelam tanpa terseret gitu. Tapi seringkali saat tubuh kita itu lelah banget dan latihan meditasi kita buyar, maka boro-boro bisa menyadari munculnya emosi dan hilangnya emosi. Kadang-kadang kita kayak benteng yang sudah buta, ngelihat kain merah langsung sorong gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah tahu teori ini gitu ya, bahwa dalam hidup ini kita perlu mementingkan yang paling penting, yaitu ketentraman batin kita, atau seberapa sejahtera batin kita itu, seberapa merasa puas, seberapa merasa lega, seberapa merasa fleksibel dalam menjalani keseharian, dan seberapa jernih gitu. Tapi meskipun kita selalu bilangnya dalam hidup ini kita pingin happy, tapi kok cara kita hidup itu tidak memprioritaskan kebahagiaan yang sejati gitu. Cara kita hidup itu mengejar kebahagiaan, tapi ternyata the way we chase for happiness, cara kita mengejar kebahagiaan, ternyata malah bukan kebahagiaan yang didapat, malah banyak kegelisahan. Nah, dari pertanyaan itu, kalau saya melihat hidup saya penuh, kayaknya prioritas hidup saya itu kayaknya harus diatur ulang deh gitu. Nah, saya mau baca satu renungan singkat dari buku ini. Saya baca dari buku ini yang renungan halaman ke-48, yaitu Obsesi Manusia Modern. Zaman makin maju, makin modern. Ada banyak hal yang menandai kemajuan zaman sekarang ini. Di antaranya, pembangunan fisik, kemudahan demi kemudahan, dan kelancaran. Tanda-tanda itu tidak jarang dan tidak langsung membius manusia hingga seolah-olah dia tidak butuh yang lain. Tetapi saya ingin menunjukkan dua hal saja yang menjadi tanda kemajuan zaman. Oke, pertanyaan nanti dulu ya. Saya jadi terdistracted ya. Jadi dengerin dulu renungan ini, nanti kita tanya jawabnya ya. Apalagi kalau pertanyaannya nggak ada berhubungan, nanti dulu ya. Sesi tanya jawab belum dibuka. Saya lanjutin ya. Sampai mana tadi? Oke. Jadi ada tanda yang menandai kemajuan zaman, yaitu pembangunan fisik, kemudahan dan kelancaran. Sehingga tidak jarang dan tidak langsung manusia terbius dengan kemudahan-kemudahan ini, seolah-olah dia tidak butuh yang lain. Tapi saya ingin menunjukkan dua hal saja yang menjadi tanda kemajuan zaman. Yang pertama, antusias manusia untuk mendapatkan materi. Awalnya mungkin secukupnya saja, tapi lama-kelamaan menjadi sebanyak-banyaknya. Membutuhkan materi sebanyak-banyaknya. Sulit diketahui sejak kapan tujuan ini berubah dari secukupnya menjadi sebanyak-banyaknya.
ini terjadi begitu saja tanpa disadari. Yang tadinya butuhnya secukupnya deh. Rumah ya secukupnya deh. Terus tanpa kita sadari, kok kita makin ingin, makin banyak. Kita nggak tahu tuh di mana kita menjadi seserakah itu gitu. Yang kedua adalah kebutuhan obsesi akan intelektualitas. Orang zaman modern ingin menjadi semakin pandai, semakin menjadi sarjana dan menjadi cendekiawan. Itulah dua hal yang menjadi obsesi semua orang sekarang. Materi yang berlimpah-limpah dan menjadi manusia yang intelektual. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan dan saling berkait. Dengan majunya ilmu pengetahuan, majunya teknologi, intelektualitas manusia meningkat. Kemudian muncullah alat-alat, sarana-sarana, mesin-mesin yang cukup banyak, gadget-gadget yang membawa kemudahan-kemudahan. Karena kemudahan-kemudahan itu menjadi semakin banyak, maka keinginan manusia untuk mendapatkan lebih banyak lagi pun menjadi semakin banyak. Karena diberi kemudahan dan kelancaran, maka keinginan manusia untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih cepat menjadi lebih tidak bisa dibendung. Kalau kita melihat manusia secara lengkap, secara tidak disadari, ada dua hal yang menjadi idaman manusia modern, yaitu materi sebanyak-banyaknya, intelektualitas yang setinggi-tingginya. Tidak jarang dua hal ini membuat manusia tidak lagi memenuhi kebutuhannya secara utuh. Oleh karena ada kebutuhan lain selain materi dan intelektualitas, yaitu apa? Yaitu kebutuhan mental. Dengan kalimat yang gampang, kebutuhan akan ketentraman batin. Selain kebutuhan akan ketentraman batin ini menjadi terbengkalai atau terabaikan, kebutuhan itu malah juga dihancurkan. Karena dengan alat bantu, dengan berbagai kemudahan teknologi, dengan mesin-mesin yang modern, yang canggih, keinginan manusia untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih cepat itu membakar keserakahan dirinya. Dan kalau keserakahan itu menjadi semakin besar, disitulah timbul kegelisahan, kekhawatiran, dan merasa was-was. Maka hancurlah ketentraman batin. Sampai situ aja. Jadi 2 halaman doang. Jadi tolong evaluasi hidup Anda. Manusia zaman modern ini demi katanya mengejar kebahagiaan, yang ada bukan kebahagiaan, malah terobsesi. Obsesi ingin mendapatkan lebih banyak materi, lebih banyak ilmu, sehingga mereka berpikir bahwa dengan mendapatkan materi dan ilmu, dia makin puas. Ternyata tidak. Makin dia mengikuti obsesi mengejar materi dan ilmu, dia meninggalkan cara hidup yang memprioritaskan ketentraman batin. Kan aneh ya. Ingin bahagia malah tidak tentram, tidak bahagia. Bagaimana hidup Anda? Kalau saya evaluasi diri saya, jujur ya, waktu yang saya prioritasin untuk diri saya berlatih meditasi dan kembali ke sini gitu ya, ke center line ini, kayaknya kok sedikit banget dibandingkan waktu yang saya luangkan dengan obsesi saya untuk nonton, untuk hobi, untuk kerjaan, untuk project ini, project itu kok. Dan kalau saya lihat, lebih banyak waktu yang saya luangkan untuk ngomongin meditasi daripada meditasinya sendiri. Saya ngomongin meditasinya lebih banyak daripada meditasinya. Itulah penyakit orang yang ngomongin meditasi. Atau pembicara soal meditasi, atau guru meditasi, atau fasilitator meditasi. Lebih banyak orang ngomongin meditasi daripada meditasinya. What do you think? Ada yang mau respon? Silakan. Kalau ada yang mau respon, boleh raise hand atau di kolom chat. Ya, teman-teman silakan ya. Ini langsung ada yang bilang, wah benar dok, baru nyadar. Nah, tapi ada pertanyaan. Jadi bagaimana menyeimbangkannya dok? Apa akan selalu bertolak belakang? Ternyata tidak sebenarnya. Kalau kita sudah terampil dalam menjaga ketentraman batin,
maka kita boleh sibuk dalam banyak hal yang lain, tapi tidak lagi terjerat dalam obsesi. Ya, karena saat kita terobsesi, terbakar-bakar gitu ya, maka kita akan terseret dalam api emosi itu dan kita tidak lagi tentram. Kita tidak lagi merasa puas, kita merasa harus mengejar yang lain. Kalau kita ingin mengejar yang lain, kan artinya di sini tidak puas gitu. Tapi kalau kita sudah terampil dalam menjaga ketentraman batin, maka ketentraman batin ini bisa kita bawa dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi? Ini ada sharing dari Ola, Dok. Saya bacain ya. 2015 lalu, aku dalam depresi parah. Aku mau cari kebahagiaan dengan ke Bali. Pas sampai Bali, bukannya kebahagiaan yang aku dapat, tapi malah makin merasa sepi, merasa nggak berguna. Akhirnya aku menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diri aku sendiri. Dan solusinya bukan keluar, solusinya ke dalam. Thank you Ola for sharing. Jadi banyak kita itu, saya menggunakan analogi yang sering dipakai oleh sahabat saya Reza Gunawan. Kebetulan beliau juga adalah mentor saya. Anda kalau ingin, contohnya Anda ingin minum gelas yang dikasih garam, kan asin tuh. Ya kan? Jadi airnya tuh asin. Air yang Anda taruh di gelas, terus dicampur garam, kan asin. Gimana supaya nggak terlalu asin? Supaya asinnya hilang. Apakah dengan campur gula? Kan tidak. Ya kan? Kalau Anda ingin asinnya hilang, maka Anda harus tambah airnya atau dibiarin garamnya ngendap benar kalau emang bisa mengendap gitu ya. Saya nggak tahu garam bisa ngendap nggak sih, saya nggak ngerti. Cuma yang jelas solusinya bukanlah dengan ditambahin gula. Karena menambah gula pada air asin tidak membuat menjadi tawar, tidak. Menambah gula pada air asin adalah membuat oralit. Oralit itu kan gula tambah air tambah garam ya. Jadi menambah gula kepada air garam bukanlah menghilang menawar garam gitu. Tapi anehnya gitu pada hidup kita. Saat kita mengalami penderitaan, kita bukannya belajar menetralkan penderitaan itu, tapi kita nambahin gula gitu. Kita nambahin tontonan, nambahin sensasi-sensasi yang menyenangkan. Padahal sensasi yang menyenangkan itu tidak nyembuhin emosi negatifnya. Dia hanya bikin jadi gado-gado, tapi tidak nyembuhin sebenarnya. Ya, jadi makin campur aduk tuh. Ya, jadi kalau Anda perhatikan, saya kemarin juga sempat liburan ke Bandung sebentar. Saya merasa jenuh banget dengan Jakarta. Kemudian saya ke Bandung. Tapi pada saat di Bandung, saya naik ke Lembang, saya relax istirahat gitu ya. Rasanya senang. Tapi rasa senang ini ternyata tidak menetralkan kejenuhan saya. Ya, rasa senang ini hanyalah another sensation in my body. Begitu balik Jakarta ya kembali lagi. Ternyata solusi buat ketentraman batin itu bukan dengan lari keluar ke sesuatu yang menyenangkan. Itu solusi yang temporer yang mungkin bisa menutupi rasa jenuhnya saat ini, tapi tidak menyelesaikan. Nah, solusinya menurut saya ke dalam. Yang tadi seperti yang dibilang Ola, kita perlu berhadapan langsung dengan emosi kita dan belajar memprosesnya. Dan perjalanan untuk melihat ke dalam itulah yang disebut sebagai meditasi. Jadi meditasi itu bukan belajar untuk tenang atau belajar untuk duduk tegak, belajar menjadi seorang petapa, menjadi seorang biksu, bukan gitu. Meditasi hakikatnya adalah mengenal diri. Ya, dalam bahasa Tibet, meditasi itu adalah gom. Gom itu apa sih? Being familiar with your own true nature. Being familiar with your own self. Belajar untuk mengenali hakikat dari diri ini apa sebenarnya. Dan pada saat kita mencoba untuk mengenali diri, perjalanan untuk melihat ke dalam, mengenali diri ini, itu adalah meditasi. Ya, tidak mesti harus duduk diam gitu. Oke, lanjut Mbak Diala. Sebelum kita latihan lagi ya. Ada pertanyaan nggak tadi? Wah, tiba-tiba banyak. Sebentar ya, ini masuk terus nih.
Ini kalau komen dari Rahmania Enfar, setuju dok, ternyata feeling better belum tentu healing better. Ada Nah, ya, pertanyaan dari, ya, healing better belum tentu feeling better. feeling Kebalik. better, Belum feeling better belum tentu healing better. healing Kenapa? Karena better. feeling itu adalah sensasi menyenangkan yang nantinya pudar juga. Oke, Mbak Diala lanjut. Dok, mengenai obsesi tentang ilmu, bagaimana dengan pepatah tentang mencari ilmu hingga akhir hayat? Setuju saya. Maksud saya bukan berarti kita nggak boleh cari materi, bukan berarti kita nggak boleh cari ilmu. Yang menjadi problem bukan mencari materi atau mencari ilmu, tapi why. Kalau Anda mencari ilmu dan mencari materi, why-nya itu karena ketidakpuasan, maka ilmu dan materi apapun yang Anda dapatkan tidak akan pernah benar-benar memuaskan hati Anda. Karena bukan itu jawabannya. Sama seperti gula tidak bisa menetralkan garam. Ilmu itu dicari, yes, tapi bukan karena kita menganggap bahwa kalau kita mendapatkan ilmu itu, kita akan lebih tentram, lebih happy, lebih bahagia. Tapi kalau Anda mencari ilmu dengan tujuan untuk menggunakan ilmu itu untuk menolong orang lain, untuk membantu orang lain, that's okay. Tapi kebahagiaan dan ketentraman batin Anda tidak tergantung dengan itu. Gitu. Ya, Anda tentram dulu sebelum Anda harus cari ilmu. Bukan cari ilmu supaya tentram, nggak gitu. Gitu. Demikian juga buat materi ya. Oke, lanjut Mbak Diala. Mungkin boleh dipercepat. Ada pertanyaan yang lebih relevan kah? Ini Supaya kita sebenarnya bisa lebih ke latihan lagi. ya, ini lebih ke aplikasi ya dari Alisa. Bagaimana cara mengatasi pada saat meditasi tidak ada emosi yang muncul? Tapi saat Tidak menjalani muncul. realitas sehari-hari, saya sering terbawa perasaan dan pikiran yang berlebihan. Berarti harus, buat siapa yang nanya nih? Alisa, Alisa, pada saat meditasi tidak ada emosi yang muncul. Tapi dalam keseharian ada emosi yang muncul. Kalau gitu, Alisa lebih sering latihan meditasi dengan emosi. Jadi pada saat meditasi, kalau Anda ikut workshop Joy of Living level 1, Anda akan belajar teknik meditasi dengan emosi. Maka justru pada saat meditasi kita akan dibangkitin emosinya. Ada cara triggernya kan. Kalau Anda tahu caranya, triggerlah emosi itu saat Anda meditasi. Jadi esensi dari meditasi bukanlah menjadi tanpa emosi, bukan. Pada saat meditasi, izinin emosi muncul. Memperhatikan tekstur emosi, tapi tidak terseret oleh emosi, tidak juga ngeblok emosi. Ya, buat Alicia justru perlu belajar meditasi dengan objek emosi. Oke, sekarang kita latihan lagi ya. Tapi buat menjadi perenungan buat Anda adalah coba atur ulang sama saya saat ini juga sedang mengevaluasi hidup saya gitu ya. It doesn't work gitu dengan ada beberapa hal yang saya lakukan dalam artian kayaknya saya ngomongin ketentraman batin tapi the way I live seakan-akan menelantarkan ketentraman batin saya itu. Mau sampai kapan kayak gini gitu ya. Ngomongin meditasi sampai berbusa tapi tidak memprioritaskan waktu untuk berlatih sama aja dengan bohong gitu ya. Karena meditasi itu harus dilatih bukan diomongin. Oke, sekarang waktunya latihan, bukan waktunya ngomongin. Kita latihan lagi ya, teman-teman. Nanti kita lanjutin diskusinya. Mari sekarang tegakkan tulang belakang. Tegakkan tulang belakang dengan rileks. Tidak terlalu tegang. Mata boleh ditutup jika merasa nyaman. Sekarang sadari sensasi-sensasi apapun yang muncul dan tenggelam di badan Anda.
Sensasi apapun tidak perlu diblok, tidak perlu diikuti, tidak perlu dianalisis, hanya disadari saja. Apakah sensasinya di satu tempat, atau di banyak tempat, atau berpindah-pindah, it's okay, sadari saja. Kesadaran bersama dengan tubuh, dan memperhatikan jika ada sensasi-sensasi yang muncul. Kembali bersama tubuh. Jika Anda hanyut dalam pikiran, come back to the body. Kesadaran mengamati sensasi yang selalu berubah, menyenangkan atau tidak menyenangkan, namun tidak terpengaruh. Kesadaran ini sudah sempurna apa adanya di sini. Duduklah di saat ini sepenuhnya. Seakan-akan tidak ada masa lalu dan tidak ada masa depan. Yang ada hanya saat ini saja. Moment by moment. Tidak ada masa lalu, tidak ada cerita masa depan. Yang ada hanyalah saat ini. Moment by moment.
Di present moment ini tidak ada cerita. Cerita hanya ada jika ada masa depan atau masa lalu. Tapi kalau kita sepenuhnya ada di momen ini, maka yang ada hanyalah hidup yang apa adanya di saat ini. Just be here and now. Tidak ada masa depan. Tidak ada masa lalu. Yang ada hanyalah saat ini. Dan di saat ini tidak ada cerita. Oke, pelan-pelan selesai. Oke. Latihannya singkat aja ya, karena kita perlu bring this to conclusion. Anda setelah dari sini Anda boleh latihan as long as you want, ya. Tapi apakah Anda mengalami the wonderful moment of now saat kita meditasi? Jadi pada saat kita tuh sepenuhnya berada di saat ini, ya, maka yang ada hanyalah kesadaran yang menyadari apapun yang muncul. Nah, apapun yang muncul saat itu adalah kehidupan yang sejati yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Kalau bahasanya Thich Nhat Hanh adalah the wonder of life. Here, apapun yang ada saat ini. Apapun yang terjadi di masa-masa sebelumnya, beberapa detik yang lalu atau beberapa menit yang lalu, ada beberapa jam atau beberapa hari yang lalu, itu sudah tidak real lagi. Itu hanyalah your imagination. Demikian juga apa yang akan terjadi 1 menit dari sekarang, 10 menit dari sekarang, 1 jam dari sekarang, tomorrow, next day, is also your imagination. Dan kita selalu membandingkan apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi di masa depan. Akhirnya kita tuh gelisah. Saat kita membandingkan, maka ada penolakan, ada keinginan, ada kegelisahan, ada obsesi. Tapi actually, waktu kita benar-benar being in the moment, like staying here, maka kita mengalami yang namanya hidup yang at the moment. Dan this moment itu nggak punya cerita. Yang ada hanyalah the vividness of life yang ada saat ini. Dan apa ya? Dan yang ada hanyalah kesadaran yang tahu apa yang terjadi gitu. Dan pada saat kita stay di situ, maka hati kita tuh beristirahat. Ada rasa resting, ada rasanya kayak arrive, ada rasanya kayak udah nyampe di tujuan. Nggak ada lagi yang dikejar, nggak ada lagi yang ditolak, yang ada hanyalah kayak coming back home. Ya. Nah, rasa itulah yang disebut sebagai ketentraman batin. Batin yang tidak lagi ingin mengejar sesuatu, batin yang tidak lagi sibuk menolak sesuatu, tapi resting in this moment, gitu. Dan di situ tidak ada lagi obsesi ingin mengejar sesuatu untuk memenuhi momen saat ini, gitu. Kita perlu latihan meditasi untuk mengakrabkan diri dengan rasa ini nih. Sehingga rasa ini tuh bikin kita tuh fulfill dan itu terbawa sampai kita menghadapi keseharian gitu.
Dan ini butuh latihan. Ini nggak bisa diomongin aja. Ya, nanti next 5 menit dari sekarang bisa aja Anda emosian sama orang gitu. Karena latihannya belum stabil gitu. Oleh karena itu, yang saya coba mau ajak Anda berpikir malam ini adalah renungin hidup Anda. Sampai kapan Anda mau mengorbankan ketentraman batin demi obsesi-obsesi hidup Anda yang Anda pikir akan membawa Anda kepada ketentraman batin. Strategi itu salah. Ketentraman batin itu sudah ada dari sekarang. Gitu. Bukan Anda mengejar obsesi Anda untuk mendapatkan ketentraman. Gitu. Oke, itu aja yang saya mau coba lemparkan ke forum ya. Nah, sebelum kita membahas pertanyaan, saya mau ngumumin satu pengumuman penting. Bentar ya. Bahwa kita akan ada workshop Joy of Living level 1 ya. Tanggal 15 sampai 17 Oktober, itu 3 hari ya, 15 sampai 17. Jadwalnya ada di link ini. Anda boleh scan QR code yang ada di sini untuk mendapatkan informasi lebih jelas, jadwalnya dan lain-lain. Tapi pendaftarannya kayaknya sudah terakhir hari ini atau besok deh. Ya. Nah, di level 1 ini Anda akan belajar banyak cara bermeditasi, banyak teknik, termasuk dengan meditasi emosi. Ya. Menurut aku itu salah satu yang paling penting dari workshop ini. Ya. Dan kalau Anda sudah ikut workshopnya dan Anda sudah kerjain PR-nya, which is 50 jam, Anda boleh ikut yang level 2. Ya. Tapi ini level 1. Ya. Saya pribadi sudah ikut 8 kalian kalau nggak salah, atau 10 kali, saya lupa. Dan tetap saya merasa workshop yang level 1 ini merupakan yang paling penting. Kenapa? Karena fondasi dari banyak hal. Ya. Kalau fondasinya nggak kuat, nggak usah ngomongin yang lain-lain dulu. Nggak usah teknik meditasi yang aneh-aneh dulu. Kenapa? Karena fondasinya nggak kuat. Gitu. Ya, acaranya online. Jadi Anda ikut masing-masing dari Zoom di rumah. But enaknya kalau dari Zoom kita nggak usah harus berpergian. Jadi terbuka dengan lebih luas. Tapi tantangannya adalah Anda benar-benar perlu meluangkan waktu untuk Anda meditasi. Karena ini seharian. Kalau nggak salah dari jam 8 pagi. Kalau nggak salah ya. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore gitu. Jadi jangan ikut workshop ini sambil kerja, sambil yang lain gitu. Nggak bisa. Jadi Anda benar-benar perlu khususkan seakan-akan Anda datang untuk belajar. Workshop full day. Gitu. Jam 9 sampai jam 4 sore, jam 6 sore kalau nggak salah. Oke, silakan Mbak Diala jika ada pertanyaan lain sebelum kita coba akhiri. Ya, ini sih Atau ada ada komentar-komentar. Saya merasa tenang dan tentram pada saat meditasi selama diajar bersama Terga. Terima kasih Dr. Yudi. Ada yang nanya, sebenarnya at the moment itu apakah sama dengan pikiran yang kosong? Saya harus tanya dulu apakah pikirannya kosong. Yang jelas adalah ada kesadaran yang tahu. Tapi kesadaran yang tahu ini itu seakan-akan dia seperti ruang. Tidak kosong kayak zombie, dia tahu apa yang terjadi, tapi seakan-akan tidak ke objek-objek itu. Bukan pikiran kosong, karena Anda tahu apa yang Anda sadari. Anda tahu Anda sedang in the moment. Ada kesadaran yang tahu di situ. Tapi seakan-akan tidak ada label, tidak ada definisi terhadap apa yang Anda sedang alami. Yang ada hanyalah kejernihan dan rasa tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa label. Label adalah pikiran. Kesadaran bukan pikiran. Kesadaran tahu apa yang terjadi tanpa nge-label apapun yang Anda sedang alami. Just be with it. Just aware of it. Gitu ya. Susah dijelasin, tapi semoga Anda bisa nangkep. Dok, ada pertanyaan dari Bli Alit nih. Menikmati ketenangan meditasi, kok jadi malas ngapa-ngapain ya? Pengennya duduk dan rest aja. Apakah ketenangan dari meditasi malah jadi pelarian dan menghindari dari menghadapi permasalahan dalam hidup? Kita bermeditasi bukan untuk lari dari hidup. Kita bermeditasi untuk hidup lebih hidup. Jadi meditasi itu, kalau Anda jadikan meditasi pelarian dari masalah kehidupan, itu kita anggap oke di awal-awal. Contohnya nih, lagi habis emosi sama orang lain. Kemudian
Anda berusaha untuk menetralkan emosi itu, yaudah meditasi deh. Gitu. Itu pelarian yang sehat daripada Anda nutupin dengan gula. Nonton Netflix nonton tidur atau baca komik atau doing other things yang mungkin aja lebih jelek. Meditasi lebih sehat tentu saja. Yes, itu pelarian. Tapi ketenangan dan kejernihan dan kebijaksanaan yang didapat dari meditasi is not only about being calm. Meditasi is about being wise juga. Nah, wisdom dan compassion dari meditasi ini kita akan bawa ke kehidupan dan justru akan lebih berani dalam menghadapi masalah. Ya, kalau orang lari dari anjing, maka orang yang bermeditasi dia ngejar anjingnya justru. Ya, jadi saya sih tidak melihat dalam hidup saya lari dari hidup ya. Justru kayaknya hal-hal yang dulu membuat saya kabur, sekarang saya malah bisa menghadapinya dengan lebih baik. Gitu. Saya tidak kabur dari kehidupan. Saya berani menghadapi hidup. Ya. Ini ada pertanyaan sih terkait depresi, anxiety, dan bagaimana meditasi membantu itu. Apakah masih bisa dijawab, Dok, walaupun waktunya mepet? Waktunya mepet untuk itu. Tapi kita akan sering, kalau Anda lihat di Instagram atau acara Tergar, kita berkali-kali ngomongin soal kecemasan, panik, dan hal-hal itu. Mungkin baru pertama kali ikut kali ya, atau gimana. Tapi Anda boleh lihat di YouTube Tergar Indonesia, pembahasan-pembahasan sebelumnya. Anda juga bisa search di YouTube tentang tips dari Mingyur Rinpoche saat menghadapi panic attack, ya, karena beliau dulunya panic attack. Dan banyak banget panduan meditasi di Tergar untuk menghadapi kecemasan. Dan banyak banget diskusi soal itu dalam topik-topik yang sering kita angkat kan. Sudah terlalu sering kita bahas. Tapi saya bukan tidak bahas kali ini karena saya malas bahas, tapi karena waktunya udah tidak cukup untuk bahas itu. Next. Oke, ini ada pertanyaan dari Julie, sudah keempat kalinya. Meditasi nafas apakah boleh tersenyum atau biasa saja? Oke, ini pertanyaan yang menurut aku bagus. Tidak hanya soal nafas. Apakah dalam meditasi kita perlu tersenyum? Kayak sedikit menarik mulut untuk relax gitu ya. Apakah boleh? Boleh. Apakah baik? Baik. Jadi kadang-kadang ya jujur saja saya kadang-kadang kalau meditasi, saya sendiri menyadari muka saya ini cemberut gitu. Mungkin karena hidup saya banyak masalah sehingga saya cenderung tegang gitu ya. Jadi sometimes dalam pemula saat meditasi, it's good idea untuk senyum dikit. Karena dengan senyum ini membuat muka rileks. At least mukanya rileks dulu. Dan ada rasa hangat atau rasa bahagia yang muncul dalam tubuh kita saat kita hanya senyum aja. Ada a bliss a bit ya. Tapi ini ada bahayanya. Bahayanya adalah meditasi bukan nyari rasa bliss, rasa happy atau rasa nyaman, relax, tenang di wajah itu. Justru meditasi adalah kesadaran yang mengalami apapun, tidak memilih ingin relax atau tidak ingin panik atau menolak panik, enggak. Jadi Anda meditasi untuk menyadari apapun yang muncul, apakah gelisah, apakah marah gitu. Saya mau tunjukin satu gambar, ini penting banget ya. Satu gambar di Jepang, satu tokoh di Jepang yang mungkin akan merubah persepsi Anda tentang meditasi. Lewat sedikit 3 menit nggak apa-apa ya. Sebentar, saya harus Google dulu. Bentar ya. Kalau Anda ke Jepang, Anda akan sering melihat patung ini di Jepang. Bentar ya, saya cek dulu. Saya cari yang paling sesuai. Yang paling tidak menyeramkan. Bentar ya, teman-teman. Oh, ini aja deh. Dulu kan. Nah, ini deh. Bentar. Saya share screen ya. Oke.
Nah, kelihatan nggak, Mbak Diala? Belum. Ini kelihatan nggak? Nah, oke. Wait. Kok hilang? Oh, Tadi kok ada, hilang? Dok. Hah? Ada kok. Bentar, ini skip dulu ya. Jangan dilihat yang ini, jangan dilihat. Nah, ini dia. Lihatlah orang ini, yang biru ini. Kelihatan nggak yang megang pedang sama pegang lasso ini? Iya, ada. Ini nggak? Bentar. Ini nggak terlalu jelas. Bentar ya. Bentar ya. Saya stop share dulu. Sabar ya, sabar. Saya cari yang paling representatif karena ini kurang pas. Acala painting coba ya. Ini adalah dua aspek dari meditasi. Nama bahasa Jepang adalah Fudo Myo. Pernah dengar Fudo Myo? Oh. Fudo Myo O ya. Sebentar. Wait ya, sabar ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini aja deh kartun lebih jelas. Jepang paling pintar bikin ginian. Nah, ini kelihatan nggak yang sebelah kanan nih? Yang sebelah kanan, jangan lihat yang kiri ya. Yang kanan kelihatan nggak? Oke. Ya. Nah, Anda lihat mata kirinya itu mata kiri yang teduh, tenang. Taringnya juga ke bawah. Ini adalah wajah yang anggapannya tersenyum. Ini raksasa yang meditasi sebenarnya. Tentang raksasa yang meditasi. Jadi mata yang kiri ini menunjukkan aspek ketenangan atau ketenangan, kelembutan, peaceful aspect of meditation. Jadi kayak tenang, damai, taringnya ke bawah. Nggak senggol bacok. Tapi yang sebelah kanan adalah mata yang nyala, yang membelalak, taring yang sigap untuk menggigit ya, taringnya ke atas gitu ya. Jadi ini adalah aspek wrathful dari meditation. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita beranggapan bahwa pada saat meditasi kita harus dalam kondisi yang tenang, rileks, damai, teduh. Tapi tidak begitu dalam meditasi kan. Ada masa-masa di mana emosi Anda menggelora, taring Anda senggolbacok.com. Ya kan? Dan apakah itu ditolak dalam meditasi? No. Dalam meditasi semuanya disadari. Dalam satu wajah. Jadi kalau Anda tenang, Anda mau senyum, boleh. Anda mau nyala, Anda mau emosinya bergejolak, menyala gitu. Itu pun kejernihan dari kesadaran Anda. Tapi karena kita ini dalam hidup sehari-hari sudah senggolbacok.com all the time, maka dalam meditasi, untuk pemula ada baiknya untuk istirahat. Kalau bisa taringnya turunin. Ya udah senyum boleh, senyum. Rilekskan pundak, rilekskan wajah, rilekskan perut, rilekskan seluruhnya, rileks deh kalau bisa. Untuk di awal doang. Bukan berarti Anda menolak emosi, menolak ketegangan, menolak kepanikan, menolak kecemasan. Pada saat meditasi, pelan-pelan Anda belajar, maka Anda tidak lagi memilih tenang dan tidak tenang, gelisah apa rileks. Semuanya adalah hanya tamu yang lewat dalam kesadaran Anda. Pada saat Anda kembali ke kesadaran yang present moment, maka di situ tidak ada lagi cerita saya lagi tenang atau saya lagi gelisah. Yang ada hanyalah present moment saat ini, time moment by moment Anda sadar. And everything is okay. Tidak terseret, tidak menolak. Tidak ada obsesi, tidak ada penolakan. Yang ada hanyalah kehidupan yang nyata saat ini. Gitu. Semoga ini bisa sedikit kasih gambaran. Oke, kayaknya udah lewat dari jam. Mari kita tutup malam ini dengan dedications. Kita tidak bermeditasi hanya untuk kebaikan diri kita saja, tapi juga kita bermeditasi untuk kesejahteraan semua makhluk. Mari Mbak Diala. Ya, terima kasih teman-teman. Mari kita dedikasikan kebaikan dari latihan ini kepada semua makhluk. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini,
Semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Dengan kekuatan latihan ini, semoga semua penderitaan berubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Baik, terima kasih semua teman-teman. Terima kasih banyak Dr. Yudi. Semoga kita bisa latihan dan bertemu kembali Selasa depan ya. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih. Bye-bye.